Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di rumah milenial akuntansi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ukuran dispersi, yaitu deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata atau disebut juga dengan simpangan rata-rata merupakan nilai rata-rata hitung dari harga mutlak simpangan nilai pusat. Deviasi rata-rata ini merupakan salah satu bagian dari ukuran dispersi, yaitu ukuran penyimpangan atau penyebaran data. Kita akan coba untuk menghitung deviasi rata-rata. Yang pertama, deviasi rata-rata untuk data tunggal. Sebagai contoh di sini, tentukan nilai deviasi rata-rata dari data 2, 3, 6, 8, dan 11. Yang mana rumus untuk menghitung deviasi rata-rata adalah DR. Jadi deviasi rata-rata itu dilambangkan dengan DR, dikalikan dengan sigma mutlak XI dikurang X bar dibagi N. Jadi maksud mutlak di sini yang dilambangkan dengan garis sebelum XI dan sesudah X bar adalah kita akan mengabaikan hasil negatif pengurangan dari XI terhadap X bar. Apapun hasilnya akan dianggap sebagai hasil yang positif. Sekarang kita hitung dulu untuk X bar, di mana X bar akan diperoleh dari jumlah data dibagi banyaknya data. Jadi ini kalau dijumlahkan ada 30 dibagi 5 dapatnya 6. Jadi inilah X bar-nya atau rata-rata hitungnya. Sekarang untuk lebih memudahkan kita dalam melakukan perhitungan, kita buat tabel. X ini merupakan data ya, kita masukkan. Kemudian X bar ini yang sudah kita hitung tadi 6. Dan absolut X dikurang X bar, berarti ini kita kurangkan. 2 dikurang 6, ya 4, ya, karena absolut. Jadi harusnya adalah min 4, karena dia absolut maka minnya diabaikan, tinggal 4. Kemudian 3 dikurang 6 harusnya adalah min 3, kan absolut, jadi minnya diabaikan menjadi 3. Dan seterusnya sampai bawah. Dan jika dijumlahkan dari atas ke bawah ini, hasilnya adalah 14. Setelah kita peroleh sigma atau jumlah dari nilai absolut X dikurang X bar, kita masukkan ke dalam rumus. Di mana deviasi rata-rata sama dengan 14 dibagi 5. Jadi ini 14-nya. 5 itu banyaknya data. Jadi dapatnya adalah 2,8. Jadi inilah besarnya deviasi rata-rata dari data yang kita hitung ini. Sekarang kita hitung untuk deviasi rata-rata data kelompok. Dimana di sini ada contoh data tinggi badan mahasiswa UIN Suta Jambi. Yang pertama ada interval, kemudian ada frekuensi, kemudian ada nilai tengah. Dan rumus untuk menghitung deviasi rata-rata data kelompok adalah R. Jadi deviasi rata-rata itu dilambangkan dengan DR, sama dengan sigma F kali nilai absolut dari X dikurang X bar bagi N. Jadi garis lurus sebelum dan sesudah X ini disebut absolut. Jadi sigma F kali nilai absolut dari X dikurang X bar dibagi N. N yaitu banyaknya data. Sekarang kita harus menghitung dulu berapa nilai absolutnya. Kita akan mencari dulu X bar ini, di mana X bar rumusnya adalah sigma Fx dibagi sigma F. Ini sigma F sudah ada, kita cari sigma Fx-nya. Fx itu akan diperoleh dari 2 dikali dengan 142 ya. Untuk kelas yang pertama. Untuk kelas yang kedua, 4 dikali 147, dapatnya 588. Kelas kedua, 10 dikali 152, dapatnya 1520. Dan seterusnya sampai baris terakhir. Dan jika dijumlahkan nanti akan diperoleh hasil 7885. Merupakan penjumlahan dari baris pertama sampai dengan baris terakhir 7885. Berarti untuk X bar-nya dapat kita hitung 7885 dibagi 50. Dapatnya adalah 157,7. Jadi inilah X bar-nya. Sekarang kita masukkan ke kolom X bar. Jadi sama ya. Nah, dalam data itu hanya ada satu X bar. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk absolut X dikurang X bar. Jadi yang dimaksud dengan absolut di sini adalah
kita akan mengabaikan hasil negatif dari X dikurang X bar. Jadi apapun hasilnya akan kita anggap sebagai hasil yang positif. Berarti di sini X ini dikurang X bar. Jadi 142 dikurang 157,7. Dapatnya 15,7 karena absolut. Kalau tidak absolut, dapatnya adalah min 15,7. Karena absolut, minnya dihilangkan. Kita tulis 15,7. Kemudian yang kedua, ini 147 dikurang 157,7. Dapatnya 10,7 karena absolut. Kalau tidak absolut, dapatnya adalah min 10,7. Karena absolut, maka dihilangkan minnya. Dan seterusnya. Di setiap angka yang min dihilangkan, ya, minnya dihilangkan, ditulis plus. Yang sudah plus dibiarkan saja, jangan dibuat min. Kemudian kita kalikan frekuensi dikali nilai absolut X kurang X bar. Jadi ini frekuensi dikali ini. 2 dikali 15,7 maka akan diperoleh 31,4. Kemudian 4 dikali 10,7 akan diperoleh 42,8. 10 dikali 5,7 akan diperoleh 5,7 dan seterusnya. Dan jika dijumlahkan ini nanti akan diperoleh jumlah 282. Ini penjumlahan dari baris yang atas sampai dengan baris yang bawah. Kita masukkan ke dalam rumus. Deviasi rata-rata sama dengan sigma F dikali absolut X dikurang X bar bagi N. Ini sigma F dikali absolut X kurang X bar, ya, sigmanya 82 bagi 50. 50 itu banyaknya data, maka akan diperoleh hasil 5,64. Jadi inilah deviasi rata-rata yang sudah kita hitung untuk data kelompok tinggi Badan Mahasiswa UIN Suta Jambi.